Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Selamat suara malam, Bapak? Pak. Dengar, Pak. Baik. Malam ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan seorang ini calon calon apa employee atau mungkin malah business owner ya IT. Kak Adam, mungkin Kak Adam boleh berkenalan dengan teman-teman? Oke, halo semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Adam Yudhoyadi. Biasanya teman-teman memanggilku Adam. Untuk sekarang ini, aku sedang menjalani kuliah ya di Universitas Gadjah Mada, tepatnya di jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA. Cukup. Cukup, Pak. Ada satu hal yang menarik tadi yang Pak Agus sempat baca di salah satu ya lebih tepatnya biografi ya di LinkedIn ya. Mungkin itu ditulis beberapa tahun yang lalu bahwa kurang lebih ada membangun sebuah hipotesis ya, hipotesis tentang dunia digital itu mirip sebuah dunia yang memang bisa direkayasa dan bahkan jadi unpredictable begitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa hipotesisnya? Oke, Oke itu udah sangat lama sekali apa itu ada di deskripsi saya. Saya juga kaget karena kebetulan baru Pak Awo yang sempat mention tentang hal tersebut gitu ya. Jadi itu em, jadi begini dari background aja Pak. Saya itu orangnya itu orang yang suka berpikir luas atau istilahnya imajinasi aku tuh ke mana-mana kayak gitu. Apalagi sekarang ya teknologi sudah berkembang, kita sudah makin modern ya, udah mulai zaman-zaman teknologi yang kayak gini lagi gitu. Nah, itu semakin pas umur saya tuh masih sekitar berapa ya bisa dibilang tuh pas saya SMP itu saya tuh sering ini ya, sering mikir-mikir kalau seandainya apa sih yang akan terjadi ketika 10 tahun yang akan mendatang gitu loh. Kalau di film-film tuh biasanya itu suka ada yang robot-robot kayak gitu, ada penemuan-penemuan baru dan lain-lain kayak gitu. Dan eh, ketika saya menceritakan ini itu kalau ke teman-teman saya itu mereka itu kayak oh lu imajinatif banget sih Dam atau enggak kayak apa sih Dam itu kan cuma ada di film-film kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu hal-hal penemuan-penemuan kayak gitu tuh emang dimulai dari situ, emang dimulai dari sebuah mimpi ya istilahnya Hmm. gitu. Kan biasanya ada orang yang bilang mimpilah sebanyak mungkin atau mimpilah setinggi mungkin karena itu semua berawal dari situ Pak. Misalkan contohnya selayaknya sebuah mobil tuh kan awalnya nggak langsung jadi plug mobil banyak empat, harus tuh dimulai tuh dari yang kecil-kecil kayak dari motor dulu, nanti berkembang tambah mesinnya, tambah lagi olinya. Hmm. Bahkan sekarang kita tuh udah punya mobil, layaknya mobil listrik ya. Yang dulu tuh kita mikirannya mobil tuh pasti pakainya pakai oli atau bensin lah istilahnya kayak gitu Pak. Hmm. Nah, uh, hal-hal seperti itu penemuan-penemuan kecil tuh pasti lagi itu muncul tuh dari sebuah mimpi. Makanya dulu tuh saya sering berpikir atau imajinasi itu saya itu kemana-mana itu karena goal saya dan mimpi saya itu sangatlah banyak kayak gitu Pak. Dan aku pengen nge-achieve hal-hal tersebut tapi juga melihat kapabilitas sendiri. Jadi bisa dibilang kalau seandainya meskipun aku berimajinasi, tapi ada kemungkinan juga imajinasi tersebut tuh bisa menjadi hal yang realita untuk diri saya sendiri. Begitu, Pak. Ya, ya. Intinya lebih tentang mimpi ya. Iya, benar. Mimpilah Kalau setinggi-tingginya. kalau dan sekarang bagaimana bahwa kebiasaan-kebiasaan di masa lampau itu bahwa saya suka berimajinasi, saya suka memimpikan sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi dan bagaimana Anda melihat itu di dunia komputasi seperti apa practically-nya seperti apa? Oke, mungkin saya agak bercerita agak lebih belakang lagi dikit ya, Pak. Jadi, kebetulan kan saya emang kuliahnya itu di jurusan ilmu komputer. Padahal dari awal tuh saya tuh pengetahuan tentang komputerku itu minim sekali, bahkan bisa dibilang tuh nol gitu loh. Kayak pertama kali aku pengen ilmu komputer, masuk ke ilmu komputer pun tuh aku nggak tahu misalkan apa itu CPU, apa itu GPU, cuman tahu pencet-pencet doang, tapi nggak tahu spek-speknya apa, software hardware tuh aku tuh nggak tahu apa-apa kayak gitu. Satu-satunya yang uh, alasan kenapa aku ingin
masuk ke ilmu komputer tuh pertama itu dikarenakan uh, ilmu yang dipakai di situ itu atau mata kuliah ya bisa dipakai itu tuh kebanyakan tuh tentang logika dan matematika gitu. Karena kebetulan dulu aku nggak suka menghafal ya orangnya ya kayak biologi menghafal tumbuhan ini ya apa kan aku nggak suka. Wah, kalau buat fisika emang ada rumus-rumusnya, emang logika juga tapi menurutku juga banyak hafalan sama seperti kimia gitu. Jadi aku kurang suka, kurang mengarah situ karena aku lebih suka berpikir tuh pakai logika gitu Pak. Itu awalnya kenapa aku pengen eh, dari ilmu pengen masuk ke jurusan ilmu komputer. Nah, tadi Pak Awo sempat nanya ya gimana mimpi-mimpi saya itu membawa saya sampai saat ini di misalkan di bidang komputasi. Oke, ini agak cerita aja. Jadi di ilmu komputer kan pasti teman-teman tahu ya namanya itu istilahnya programming ya atau Hmm. coding ya gitu. Di mana kita membuat sebuah eh, apa aplikasi atau kita membuat sebuah website lah istilah kayak gitu itu tuh dengan komputasi-komputasi dengan namanya tuh bahasa programming. Jadi aplikasi tersebut itu ada dikarenakan kita sebagai developer itu pakai aplikasi programming untuk menciptakan sebuah aplikasi atau website yang tadi saya jelaskan kayak gitu. Nah, menurut saya ketika imajinasi saya itu tinggi. Misalkan ya kita pengen membuat website yang uh, ribet banget yang kayak misalkan desainnya itu mantul-mantul ke atas, ke bawah kayak gitu kan komputasinya itu kan harus jalan tuh pakai ilmu matematika, logika, linear ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri itu tuh nggak bisa sekadar kayak oh aku maunya ke atas nanti kita cuma dari ke atas doang gitu. Tapi kita tuh harus bener-bener ngetik kan, ngetik pakai komputer gimana sih logikanya kok dia bisa tuh sampai ke arah atas kok bisa tuh bolanya itu mantul ke bawah lagi habis itu ke atas lagi dan gimana sih gaya gravitasi itu mempengaruhi bola-bola tersebut kayak gitu nah itu tuh masuk ke dalam otak saya kayak oh ini bisa tuh karena gini 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 bahwa gaya gravitasi itu bla 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 dan kita tuh menyambungkan imajinasi kita dengan realita yang sedang kita kerjakan di dalam komputer kita kayak gitu jadi itu tuh cukup membantu saya untuk mendapatkan logika-logika atau ya sebatas mimpi saja, woy meskipun teman-teman atau orang-orang lainnya menganggap kalau itu tuh sebatas cuma mimpi doang dan nggak bisa kita terapkan ya, tapi ternyata kan sebaliknya ya, bisa kita terapkan kalau seandainya kita emang jalan, jadi nggak hanya mimpi doang, tapi kita gabungkan gitu dengan logika gitu loh, gitu. Dari dulu tuh saya emang sukanya tuh kepastian ya Pak ya, kayak bener-bener yang bisa dibawa buat berpikir gitu loh. Kalau seandainya bisa misalkan ya satu tambah satu tuh emang dua, karena itu emang pada faktanya kayak gitu ya. Itu sebuah kepastian yang bisa membawa kita tuh bermimpi tuh lebih jauh lagi gitu loh Pak gitu. Ya, ya, ya. Berarti bagi seorang eh, ya katakanlah programmer begitu, logika penting tapi imajinasi juga penting ya. Betul Pak, betul. Sejauh ini untuk ini tadi bahasa bicara pemrograman ya, bagus. Jadi sempat teringat dulu ketika mungkin 15 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu, bagus mencoba untuk secara mandiri belajar tentang website begitu, menggunakan CMS ya kalau tidak salah, Blogspot ya. Iya, Waktu itu ada sebuah buku panduan yang kurang lebih menggunakan bahasa pemrograman juga, bagus harus mengetik kode-kode di balik layar sampai kemudian tampil apa interface-nya menjadi sebuah tampilan yang bagus. Itu bagus belajar 6 bulan dengan bahasa pemrograman sederhana mungkin ya. Tapi begitu websitenya jadi, keluar buku baru yang bukan lagi memakai bahasa pemrograman tapi lebih mengarah ke template. Jadi seolah-olah sudah belajar berbulan-bulan akhirnya harus sia-sia dalam tanda petik ya. Tapi mungkin boleh ada menjelaskan seperti apa persisnya. Mungkin ini banyak sekali istilah ya tentang komputer, pemrograman, kemudian Python, JavaScript. Bagaimana sih bagi orang awam khususnya ya, bagi mereka yang belum mengenal komputer, bagaimana mengenalkan istilah-istilah itu dan dari bicara komputer sebenarnya dari arah mana yang tepat, kemudian dari sudut mana dulu? oke. Kalau dari saya, ini sejujurnya ya Pak, aku tuh mengenai teori-teori programming atau komputasi itu
aku di kuliah itu dapetnya tuh dikit gitu loh. Jadi ini bukan nakut-nakutin teman-teman ya, tapi kalau menurut saya sendiri tuh di kuliah itu aku cuman mendapat pelajaran itu sekitar 10-20% lah. Sisanya tuh aku belajar sendiri, bener-bener Hmm. belajar sendiri dari yang bener-bener nggak tahu tentang apa-apa tuh aku dari awal tuh belajar sendiri. Jadi agak flashback dikit itu ketika zaman COVID ya Pak. Itu zaman COVID tuh pada saat itu saya tuh masih semester 3 gitu. Kan saya disuruh balik tuh dari Jogja gitu dan pada awalnya itu emang nggak ya emang di rumah tetap online kayak gitu tapi eh, ya agak intermezzo cerita aja pada saat itu tuh aku bingung aku di rumah tuh ngapain ya gitu karena aku orangnya masih menikmati masa kuliah awal gitu loh Pak ngerti ya sih Pak kayak anak baru keluar kayak gitu mau menikmati masa kuliahnya yang ya sebagaimana dia nggak dapat gara-gara COVID itu cuman setahun doang tuh dia dapat habis itu dia bingung tuh selama semester 3 4 tuh gue ngapain ya di rumah gue bingung ya udah tuh habis itu pada saat itu tuh mulailah pelan-pelan mulai pelan-pelan apa mulai mengikuti coba deh les gue pengen apa ya gue tertarik pada website misalkan nah kalau saran dari aku ini kan sebenarnya tuh istilahnya banyak banget dan arahan di dunia komputasi itu tuh banyak banget entah itu kalian mau bikin sebuah website jadi aplikasi atau bahkan jadi data scientist. Nah itu tuh banyak, itu bercabang kemana-mana mulu. Jadi yang aku sarankan pertama sebelum memilih apa yang kalian mau itu coba searching dulu. Kalau mulai kuliah itu kebanyakan mandiri ya, jadi emang harus searching ini apa, ini apa, ini apa. Ya di saat itu tuh pasti kepikiran oh ini kayaknya membuat ini tuh menarik loh. Kalau dulu saya pertama kali tertarik itu membuat website karena saya ngelihat interface yang bagus, interface itu maksudnya sebuah tampilan yang bagus itu tuh kebetulan tuh dulu saya lihat dan saya tuh langsung tertarik, oh gimana ya cara buatnya. Oke, mulai dari saat itu aku mau membeli sebuah kursus ya di Udemy itu online, mau atau mau ngapain lagi ya udah aku beli, terus ya udah aku mulai dari situ. Jadi perlahan-lahan tuh istilah-istilah yang aku nggak ngerti mengenai bahasa pemrograman, mulai dari itu yang tadi Pak Awo bilang tuh tentang HTML, CSS, JavaScript. Jadi itu tadi HTML, CSS, JavaScript itu semua itu bahasa pemrograman yang dipakai untuk website teman-teman. Ya bagi yang belum tahu, nah itu aku udah mulai tahu tuh istilah-istilah itu tuh di kursus di Udemy namanya uh, web build website by Angela Wu kalau nggak salah itu aku rekomen gitu karena kebetulan aku juga pakai sekarang kayak gitu. Nah terus udah mulai tertarik aku bikin tuh iseng-iseng bikin website pertama. Website pertama itu aku simple, Pak. Jadi benar-benar cuman halaman depan tuh sebuah formulir doang. Formulir seperti Google Form yang aku pakai cuman seperti itu doang, Pak. Cuman simple itu benar-benar buat simple dan kebetulan tuh dijadikan sebuah tugas buat aku dulu kayak gitu. Udah aku bikin, udah selesai dan aku makin tertarik lagi. Aku makin ulik karena bahasa kalau mau memulai programming itu harus mulai tuh dari yang basic-basic kayak gitu. Nggak bisa langsung kayak yang bablas kemana-mana. Jadi kalau di istilah komputasi itu ada yang namanya framework. Framework itu adalah sebuah alat bantu untuk membantu kita supaya komputasinya itu atau programmingnya itu lebih cepat lagi gitu. Tapi aku nggak rekomendasi langsung ke arah situ karena paling benar itu tuh mempelajari basic-basic teori-teori dasar programming dulu kayak gitu supaya ngerti nih teori ini tentang apa teori ini tentang apa jadi ketika dibolak-bolakin sama logika itu nggak bingung gitu daripada langsung ke template jadi framework kayak gitu tuh nggak gitu udah mulai lagi dan kebetulan tadi Pak Awol juga sempat singgung ya tentang blogspot ya CMS ya. Mm-mm. Ah, nah dulu tuh sekitar semester 5 itu aku magang pertama kali itu magang website juga kebetulan dan itu tuh aku pakai CMS juga Pak. Namanya itu WordPress. Kalau sekarang Hmm. namanya ada WordPress ya Pak. Namanya WordPress. Istilahnya itu langsung template jadian plug WordPress. Jadi nggak usah bikin-bikin Enggak. ngoding-ngoding, ngetik-ngetik lagi, tinggal drag drop kayak gitu aja Ya, gitu. Tapi plugin ya, plugin ya, plugin ya, apa? plugin, Iya, plugin. pakai plugin. Eh, eh, pakai plugin kayak gitu. Enak tuh, enak Iya. pakai kayak gitu. Tapi nggak itu gampang, tapi untuk ngedevelopnya itu
nggak segampang yang teman-teman dikira. Karena banyak, karena kebetulan dulu saya magang dan permintaan bos saya dulu itu lumayan ya. Jadi emang harus saya mempelajari sendiri. Itu emang kebetulan aku magang pertama kali itu tuh di sebuah startup juga ya. Bisa dibilang startup karena baru berdiri itu sekitar 5 tahun dan nggak ada supervisor yang benar-benar megang di IT. Jadi saya berdua sama teman saya magang pertama kali di situ, saya yang belajar sendiri. Mereka cuma dikasih arahan, aku cuma dikasih arahan kayak, oh websitenya harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Jadi aku nggak diajarin cara buat ini kayak gimana, itu aku harus belajar sendiri kayak gitu. Dan emang emang harus mandiri, emang kebetulan startup nggak ada supervisor dari yang bidang-bidang IT-nya langsung, jadi aku harus belajar sendiri. Nah kebetulan temanku ini tuh ngerti satu dua hal lah tentang WordPress CMS ini kan, jadi dia ngajarinnya ke aku gitu. Pokoknya semenjak saat itu aku pakai tuh CMS WordPress, dan itu terbantu juga karena aku udah tahu basic-basic programmingnya ya Pak, jadi terbantu juga masuk ke logika aku. Udah setelah aku magang itu selama sekitar 6 bulan, temanku ngajak aku tuh buat membuat sebuah software house gitu Pak, karena kebetulan aku udah pengalamannya. Jadi magang kemarin pakai CMS, temanku ajak aku membuat sebuah software house yang melayani jasa-jasa digital, misalkan pembuatan website juga dan lain-lain. Udah, semenjak saat itu tuh klien pertamanya itu langsung dipegang sama aku. Mulailah dibayar sama klien. Ya, bayarnya paling cuma ya itu selama beberapa bulan paling sekitar 2 juta, 3 juta, tapi itu kan udah lumayan cukup ya buat pengalaman dan buat portofolio. Dan sejak saat itu tuh mulai nge-build up tuh orang-orang pada banyak yang ke kita. Karena kebetulan temanku ini tuh kenalannya banyak ya. Jadi ketika dia mau promosikan langsung ke arah kita dan langsung gue yang tangani gitu. Kurang lebih sekarang tuh udah berjalan sekitar setahunan, dan sekarang lagi break sih sebenarnya karena lagi skripsi. Tapi projectnya udah cukup banyak ya, kalau dibilangnya kurang lebih tuh udah ada 10 gitu. Dan aku yang nanganin gitu. Aku yang nanganin dan aku pass it down ke adik kelas gitu. Karena aku tahu mereka itu butuh portofolio, dan aku tuh dulu nggak dapat itu gitu loh. Dan aku mau mengasih mereka tuh sebuah portofolio yang mereka bisa pakai buat masa depan mereka gitu loh. Karena aku tuh harus istilahnya aku tuh harus ke jalan yang susah dulu tuh baru aku bisa gini gini gini. Dan aku pengen memberikan keringanan gitu loh buat adik-adik tingkat aku, supaya oh lu bisa mulai dari sini aja gitu loh, nggak usah mulai dari yang dari awal gua, karena itu ya cukup capek. Dan itu bisa membantu mereka buat ke depannya lagi gitu loh. Jadi aku menyadari bahwa dulu aku kesusahan, aku nggak mendapatkan hal-hal seperti ini. Jadi gimana caranya aku bisa membantu adik tingkatku tuh supaya mereka tuh bisa berkembang juga gitu dengan cara mendapatkan portofolio. Itu kan portofolio itu hal yang sangat diperlukan untuk mahasiswa supaya mereka nanti bisa dapat pekerjaannya gitu sekarang. Jadi kurang lebih sorry apa kalau agak lama gitu. Tapi kurang lebih itu aku mulainya tuh dari situ. Dari pokoknya pelan-pelan aja, jangan coba satu-satu, ya harus sabar, harus benar-benar mengerti karena kebetulan aku bukan orang yang cepat buat memahami sesuatu, jadi aku harus ulang mulu, ulang mulu, ulang mulu kayak gitu sih Pak. Ya, ya. Ternyata terkuak ya rahasia inventor-inventor hebat. Mereka mendirikan bisnis bukan untuk profit ya, tapi untuk satu yang lebih besar ya. Salah satunya yaitu mengajak adik kelas supaya bisa kontribut juga. Kalau seorang Bill Gates, dia juga ingin memaksimalkan kampus Stanford menjadi kampus yang digital begitu, banyak komputer di sana sini. Dan luar biasa terus terang, artinya saya mendirikan bisnis ya profit pasti, tapi istilahnya ada impian yang jauh melampaui profit ya, ingin buat lingkungan itu menjadi lebih baik. Nah sekarang ini andaikan ini yang nonton ini adalah beberapa di antara adalah para startupper ya, mereka yang merintis bisnis, mungkin keadaan yang yang saat ini menekuni ilmu komputer, mungkin perlu disampaikan ke mereka seberapa penting bagi sebuah startup itu memiliki katakanlah website ya, website atau mungkin ya media yang memang customized begitu. Kalau media-media yang memang sudah
lazim begitu, katakanlah semacam Facebook, Instagram itu kan tidak tidak customize ya. Memang itu siapapun bisa menggunakan, tapi kalau katakanlah seperti website itu bisa dikelola, didesain seperti kemauan sang pendiri bisnisnya. Seberapa penting? Oke, oke siap. Mungkin di sini biasanya untuk kita buat market ya, atau kita mau menjual sebuah produk, itu biasanya kita pakai teknologi seperti sosial media sekarang, seperti Instagram, TikTok, Twitter, maupun Facebook, dan kita tinggal ngepost mereka di sana yang istilahnya tuh pakai desain yang udah kita bikin lah buat mereka. Tapi apakah desain-desain atau apakah produk-produk tersebut itu bisa sampai diketahui itu banyak orang yang mungkin dengan sekarang tuh sosial media pakai algoritma mereka itu emang cukup banyak orang yang bisa mengaksesnya kalau seandainya konten tersebut tuh seperti Bapak Awal bilang tadi personalized untuk mereka. Tapi yang untuk misalkan orang yang buat mencari sesuatu hal yang baru tuh seperti apa gitu, yaitu emang awalnya mulainya itu dari sebuah website. Di website itu ada sebuah sistem ya, kalau teman-teman tahu itu namanya SEO atau Search Engine Optimization. Optimis. Ketika kita memasukkan betul, ketika kita memasukin sebuah kata di atau huruf kita memasukin sebuah kata lah di search engine atau di Google. Google kan sebuah search engine, misalkan botol gitu, botol set kita lihat. Kalau teman-teman tahu kan biasanya kan emang suka muncul tuh di paling atas set botol terjual bla 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 kayak gitu. Ya, Nah, itu adalah sebuah hal yang dapat ngeboost profit atau nge-product teman-teman tuh lebih jauh lagi daripada sekedar mau postnya di Instagram kayak itu atau di TikTok. Karena seringkali saya lihat kalau seandainya ada meskipun keduanya itu ada dua-duanya ada ads ya, ada Google Ads, ada Instagram Ads, TikTok Ads dan lain-lain. Tapi biasanya itu tidak menjamin gitu kalau seandainya teman-teman bakal mendapatkan customer tuh dari sekedar itu juga harus personalized dan sebuah company atau sebuah startup itu harus mempunyai value-nya itu value diri sendiri, harus mempunyai visi, harus mempunyai misi dan harus mempunyai goals. Dan hal-hal tersebut itu yang membuat startup atau website Anda itu terpersonalize mulai dari rincian apa sih company Anda, apa sih startup Anda, apa yang kalian jual, apa nilai-nilai yang kalian ingin berikan kepada customer, apakah startup kalian tuh ingin cuman ingin mendapatkan profit doang atau kalian ingin membantu orang-orang di luar sana yang benar-benar membutuhkan gitu. Nah, perbedaan startup-startup yang menurut saya sekarang itu benar-benar bisa lanjut ya, maksudnya ke blok berikutnya itu adalah hal-hal atau penemuan-penemuan yang belum pernah atau jarang sekali itu ditemukan sebelumnya. Kita mulailah dari Gojek dulu deh. Kita mulai dari Gojek atau misalkan dari Grab itu. Nah, itu Pak Nadiem Karim itu mulai ketika dia itu kan aku nggak tahu ya teman-teman kalau udah dengar cerita itu belum, tapi mulai aja dari awal Gojek itu didirikan. Mereka itu kan awalnya kan si Nadiem atau Pak Nadiem Karim itu kan awalnya kan lagi jalan-jalan mereka tuh dia tuh sering ngelihat ojek di pangkalan kayak gitu dan dia tuh cerita atau dia tuh nanya-nanya kira-kira apa sih permasalahan yang ada di dunia ini sekarang gitu, apalagi mulai dari ojek pangkalan kayak gitu dibilang oh jarang penumpangnya itu jarang. Terus kurang banyak yang mau naik ojek pangkalan gara-gara mahal dan lain-lain, dan dari situ tuh Pak Nadiem Karim tuh dia menggali lagi, dia menggali apa kesusahan para ojek pangkalan tersebut sehingga bisa dijadikan aplikasi Gojek kayak gitu. Nah, bahkan Gojek gak berhenti di aplikasi juga kan, maksudnya pasti mereka mempunyai sebuah hal atau deskripsi apa sih company mereka, apa sih value yang mereka jual kepada para customer-customer mereka dan apa untungnya untuk mereka seperti itu. Dan itu tuh semua tuh ditaruh di dalam website mereka yang terpersonalized. Coba kalian teman-teman lihat kan Gojek kan warnanya itu warna ini ya warna hijau ya. Pasti di ya. website kan juga warna hijau juga melihat. Nah itu tuh ada juga tuh di istilahnya itu namanya itu user experience kayak gitu. Mereka kenapa sih mereka kasih warna hijau? Kenapa sih lambang mereka kayak gitu? Nah itu mulai dari lambang dari ikonnya aja tuh udah ada sebuah value-nya sendiri gitu loh, Pak. Ada sebuah
itunya sendiri. Jadi mulainya itu emang dari website yang hal atau tempat digital buat mereka tuh bisa bereksplor lebih dan mengetahui value diri startupnya masing-masing. Seperti itu sih, Pak. Iya, iya, iya. Eh, Pada prinsipnya menggunakan media sosial itu juga silakan, tapi kalau ingin yang lebih personalis begitu, boleh kan ya secara apa ya? Secara perumpamaan begitu, misalkan dikatakan ketika kita menggunakan media sosial, tampaknya kita sebatas melihat kamar-kamar begitu ya, ruang-ruang, room-room yang memang itu memang khusus untuk ruang tertentu, katakanlah di rumah itu ada ruang tamu, ruang makan dan sebagainya. Tapi kalau ketika kita mau melihat sebuah website, dapatnya itu dikatakan seperti kita melihat rumah ya, artinya semua ada di situ Betul. begitu. Jadi dua-duanya mungkin saling mendukung ya. Tinggal tadi mungkin kalau minjam bahasa Kak Adam, optimasinya ya. Aku jadi teringat waktu itu pernah mengikuti sebuah kompetisi dengan kategori yang berbeda, dan untuk pemenang kategori si SEO ini mendapatkan honor 4 kali lipat dari yang Pak Awo dapatkan. Berarti memang penghargaannya sangat tinggi ya untuk SEO ya. Tapi memang itu tadi Mm. prosesnya juga mungkin sangat rumit. Dan sekarang ini Kak Adam, sempat menyinggung juga tadi, sempat membaca tadi tentang Apple Academy, baru dengar nih Pak Gus, bisakah itu diceritakan ke teman-teman, karena yang bagusnya adanya ya Apple di Cupertino ya, di California. Apple Academy itu Mm. sebenarnya apa? Oke, baik. Jadi kebetulan sekarang saya lagi menjalani magang di Apple Developer Academy. Sebenarnya bukan magang sih, lebih jatuhnya itu kalau lebih ke arah studi independen karena di sini itu tempat kita untuk belajar suatu hal yang baru. Jadi Apple Developer Academy ini adalah anakannya ya dari Apple, dari Hmm. benar-benar Apple yang di Amerika tersebut. Mereka itu mendirikan sebuah akademi namanya Apple Developer Academy itu di berbagai negara di dunia ini, termasuknya di Indonesia. Di Indonesia itu ada tiga sendiri, ada di Binus BSD, ada di Hmm. Surabaya, dan ada di Batam juga. Hmm. Seperti itu. Dan apa sih sebenarnya yang kita lakukan di Apple Developer Academy ini? Kita membuat atau kita tuh diajarkan untuk bagaimana cara membuat aplikasi berbasis iOS atau iPadOS atau macOS dan berbau Apple dan lain-lain kayak gitu. Gimana caranya kita bisa ngedevelop suatu aplikasi itu. Jadi di sini tuh kita dikasih beberapa project. Project ini kita dirikan tuh dari awal sendiri, start from scratch. Mulai dari ide-ide kita mau kayak gimana, mau kita mengembangkan ke arah kayak gimana tuh, mulai benar-benar dari awal dari sebuah uh, ide kayak gitu yang bermunculan di tim kita. Jadi kita tuh di sini tuh adalah tempat untuk belajar, diajarin berbagai hal komputasi. Ini aku bingung ya karena ada beberapa hal yang belum bisa aku sebutin juga, tapi uh, uh, intinya di sini tuh ada tiga role di dalam akademi itu, ada tiga role yang diassign ke mahasiswa masing-masing. Ada sebagai project manager, ada sebagai tech programmer, atau ada sebagai desainer. Nah, untuk ketiga role sini kita tuh dibikin sebuah tim yang nanti akan membuat sebuah aplikasi yang tadi saya bilang itu berbasis iOS. Dan aplikasinya ini uh, itu emang mulai dari bawah atau mulai dari awal, jadi diajarin sama mentor-mentor kita gimana sih fase-fasenya membuat sebuah aplikasi, dan kita dikasih project-projectnya itu berulang-ulang kali, dan akhirnya kita terbiasa buat ada di environment mereka gimana cara membuat aplikasi itu dari awal. Dan itu menurut aku ini sebuah stepping stone ya, karena kebetulan aku jujur aja Pak, aku sebenarnya bukan mau ke arah programmer ya Pak, karena uh, aku melihat kalau seandainya uh, aku bisa lebih dari programmer, Programmer. atau bukannya gimana, tapi aku pengen coba ke hal lain juga gitu loh. Aku pengen coba ke arah desainer, aku pengen coba ke arah produk atau ke arah manajer juga. Jadi aku sebenarnya di sini tuh aku emang tempat belajar. Jadi eh, meskipun aku di ilmu komputer, aku nggak bakal pelaksana, tapi aku pengen aja tahu ini gimana sih cara kerjanya, Hmm. cara kerja gini. Karena Ya, aku pengen tahu aja gimana cara kerja berbagai hal kayak gitu sih Pak. Gitu. ya, ya.
Mungkin kalau ibarat Starbucks mungkin ya, bukan baristanya ya, atau mungkin, tapi ingin tahu bisnis kopi itu seperti apa, mungkin kira-kira seperti itu ya. Betul, betul. Dari mulai kita mencicipinya saja, Pak. Ini terus kita Iya, kan aku imajinasi ini kita beli Starbucks, kita cicip, oh ini enak, tapi kenapa harganya mahal gitu? Apa yang membuat ini mahal gitu? Apakah kalau rasanya kayaknya biasa-biasa aja, tapi dari brandnya itu gimana cara nge-build-nya? Itu dari situ tuh, dari situ mulai berpikiran muncul-muncul lainnya kayak iya, gitu. iya. Berarti nanti siap-siap lanjut ambil master ya. Insya Allah sih ya Pak ya, mau coba cari kerja dulu ya. Ini kebetulan masih Iya, kuliah ini. iya, iya. Ya jalani apa yang ada saat ini ya, mudah-mudahan terus mengarah ke memang passion, mimpi Kak Adam yang pernah Kak Adam pancangkan ya, kuatkan. Kak Adam, ini terima kasih banyak, sudah hampir 40 menit. Semoga bermanfaat. Mungkin pesan terakhir Kak Adam untuk teman-teman yang ingin menekuni komputer, atau mungkin mereka yang saat ini adalah para user digital, mungkin pesan secara umum apa? Oke, ini mungkin secara umum aja ya, bukan secara Hmm. komputasi tapi komputasi atau programming atau apa, tapi eh, intinya ya do what you believe. Kalau kamu suka suatu hal, ya maka tekunilah gitu. Hmm. Kalau kamu suka banyak hal, ya udah coba dulu dari awal, tekuni satu-satu. Kamu suka yang mana, pada akhirnya nanti kamu akan memilih yang kamu suka gitu. Jadi intinya pilihlah yang atau tekuni yang kamu suka gitu. Karena dari hobi, dari apa yang kamu suka itu bisa menjadi suatu hal yang great kayak gitu. Dan just believe in yourself. Iya, iya. Meskipun kita udah tahu Gitu. saat ini ya, jadi nanti itu akan menghasilkan sesuatu ya. Betul. Masih Betul banget, banyak. Pak. Itu saya Hmm. setuju. Iya, iya. Ini saatnya ya, proses ke arah sana. Terima kasih banyak Kak Adam. Semoga sehat, lekas tuntas kuliahnya ya. Dan mudah-mudahan Amin. bisa terwujud yang Kak Adam impikan. Bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Amin. Kita Terima akhiri kasih. pertemuan malam ini, obrolan malam ini. Mudah-mudahan bisa lanjut ke sesi yang kedua nanti setelah beliau menjabat sebagai Chief Technology Officer Apple barangkali. Insya Allah. Aminin dulu aja ya Pak. Bermimpi dulu aja ya Pak ya. Ya, ya. Terima kasih banyak. Bagus, saya izin untuk mengakhiri ya. Liv. Ya, Terima oke. kasih Kak Terima Adam. kasih banyak Assalamualaikum ya Pak warahmatullahi Wo. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wo dan teman-teman sama-sama. semua. Losing my way.